Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Mohon maaf Mas, ini mau ujian, bukan mau ceramah. Oh iya, maaf Mbak, saya terbawa suasana puasa. Baiklah, mungkin untuk yang pertama saya awali dengan perkenalan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggal. Baik, perkenalkan, nama saya Hardiatna. Saya adalah seorang mahasiswa semester 6 di salah satu kampus ternama di Indonesia, yaitu kampus Universitas Pamulang. Jurusan saya yaitu S1 Akuntansi, dan konsentrasi saya adalah akuntansi syariah. Saya membuat video ini dalam rangka mengikuti ujian tengah semester khususnya untuk mata kuliah akuntansi syariah. Jadi mohon maaf apabila nanti ada kesalahan baik dalam jawaban ataupun perkataan saya, karena saya hanya mahasiswa biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, tapi insya Allah saya masih layak untuk dicinta. Idih, lebay amat. Komen aja lu kayak netizen, mending udah ayo mulai ujiannya. Nanti dulu, ini kan ujian akuntansi syariah, tapi kenapa tadi openingnya, gambar bumi kena virus? Jadi gini, kenapa tadi di depan itu diawali dengan gambar bumi kena virus gitu? Soalnya di video ini tema saya adalah mengenai virus, terutama virus corona. Kenapa demikian? Karena walaupun ini mata kuliah akuntansi syariah, tapi soal-soal di pertanyaan UTS ini itu menyangkut tentang virus, terutama virus corona gitu. Sebenarnya saya udah males nih bahas soal virus, karena udah capek, terutama corona. Aneh aja gitu ya, nonton TV yang nongol corona, main Instagram yang nongol corona, sampai ibu-ibu belanja di rumah saya nih ya, bukannya belanja malah ngomongin corona. Astagfirullah, capek dengernya soalnya. Oh gitu. Anjay, oh gitu. Oh ya teman-teman, sebelumnya ya saya mengucapkan mohon maaf ini mah ya. Di video ini teh tidak ada muka saya gitu yang sedang menjelaskan materi atau apa gitu ya. Karena emang situasi tidak mendukung teman-teman ya, karena saya sedang di lockdown ya. Jadi saya tidak ada teman ini untuk membantu pembuatan video gitu ya. Ditambah lagi ya kalau misalnya saya pakai video muka saya gitu ya, kamera saya burik teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ambil gambar atau video itu jadi jelek. Jadi udah mah saya jelek gitu ya, tambah jelek gitu ya. Jadi malu teman-teman ya. Jadi mohon maaf ini mah ya, bukan saya sombong ya. Mohon diampun aja ini mah ya. Baik atuh kalau gitu langsung aja mulai ujiannya ya. Karena saya juga udah malu gitu ya, diketawain mulu ini karena ngomong sendiri ya teman-teman ya. Oh gitu, baik kalau gitu kita mulai saja ujiannya. Apakah kamu sudah siap? Jika sudah siap, perhatikan di sana ada kamera. Jika kamu tidak kuat, silahkan lambaikan tangan ke kamera. Mohon maaf nih Mbak ya, ini teh lagi ujian tengah semester ya, bukan uji nyali ya. Mohon maaf ini Mbak ya. Hehehe, maaf saya bercanda WKWKWK. Baik kita mulai saja ujiannya. Pertanyaan pertama, silahkan berikan argumen Anda terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan syariah bagi entitas bisnis syariah. Dan apakah akan berdampak sama terhadap entitas bisnis konvensional? Jadi gini ya, jadi saya akan menjawab nih ya. Jadi saat ini tengah terjadi pandemi corona yang melanda Indonesia dan belahan negara lain di dunia, teman-teman. Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara umum, ternyata corona juga ini berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk industri keuangan syariah. Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus perekonomian untuk mengatasi dampak pandemi corona di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia mencermati dan mempertimbangkan dampak keadaan ini terhadap penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK pada transaksi komersial berbasis syariah, khususnya di lembaga keuangan syariah yang porsi terbesarnya pembiayaan menggunakan akad murabaha. Alasan kenapa akad murabaha sangat berdampak terhadap pandemi ini adalah
Karena banyaknya debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 atau corona ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Strukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penurunan margin murabahah, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas pembiayaan. Nah, jadi Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia mencermati dan mempertimbangkan dampak keadaan ini terhadap penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi, pada awal tahun 2020, teman-teman, ini mulai berlaku beberapa PSAK dan ISAK untuk akad murabahah. Di antaranya yang pertama adalah PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah revisi tahun 2009. Yang kedua ada ISAK 101 itu tentang pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa resiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Dan yang terakhir itu ada ISAK 102 yaitu tentang penurunan nilai piutang murabahah. Jadi itu teman-teman dampak terhadap penerapan akuntansi syariah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap yang konvensional? Nah, karakteristik kualitatif fundamental dari sebuah laporan keuangan adalah informasi yang relevan dan merupakan representasi tepat dari fenomena ekonomi perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan pada masa ketidakpastian akibat pandemi corona harus mencerminkan ketidakpastian tersebut di dalam laporan keuangan. Jadi nih ya teman-teman, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini. Misalnya, apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan signifikan pada kuartal pertama tahun 2020, maka kenyataan tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan interim pertama 2020. Demi menjaga konsistensi penerapan SAK, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan petunjuk mengenai penerapan standar-standar tertentu yang relevan dengan dampak dari pandemi corona ini, teman-teman. Di antaranya yaitu ada PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan dan juga ada PSAK 71 tentang instrumen keuangan penerapan awal pada 1 Januari 2020. Publikasi DSAK-IAI pada PSAK 8 ini bertujuan untuk memberikan petunjuk apakah pandemi corona merupakan peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan 2019. Sedangkan untuk PSAK 71 ini adalah publikasi yang bertujuan memberikan klarifikasi dan panduan dalam mempertimbangkan apakah pandemi corona dapat mempengaruhi perhitungan kerugian kredit ekspektasian atau KKE atau Expected Credit Loss atau ICL pada tanggal penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk pertanyaan nomor 1. Sebelumnya mohon maaf ini ya banyak suara ayam karena di sini masih pagi teman-teman ya. Oke baik, langsung ke pertanyaan kedua, menurut Anda, bagaimana alur skema transaksi murabahah dan salam pada entitas bisnis syariah, dan pada masa pandemi COVID-19? Bagaimana perkembangan piutang murabahah dan salam pada entitas bisnis syariah, dan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan ISAK 102? Baik, untuk pertanyaan nomor 2, jadi alur skema akad murabahah dan salam adalah seperti ini teman-teman. Saya akan jelaskan. Nanti dulu. Apa lagi? Dari tadi bahas murabahah terus, emangnya murabahah dan salam itu apa? Oh iya betul, pintar juga kamu ya. Baik teman-teman, kalau gitu saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu murabahah dan salam. Supaya teman-teman semua nggak bingung nih sebenarnya kita ngomongin apa gitu ya. Jadi teman-teman, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah jual beli dengan lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh, itu teman-teman. Nah, untuk salam, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Jadi itu teman-teman pengertian dari akad salam dan murabahah. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih skema murabahah dan salam pada bank syariah gitu ya. Jadi yang pertama itu skema murabahah bank syariah, teman-teman. Nah, untuk informasi teman-teman, di dalam, akad murabahah ini pada bank syariah setidaknya ada 3 pihak yang terlibat, teman-teman. Yang pertama adalah si pemesan atau nasabah, yang kedua adalah supplier atau penjual, dan yang ketiga adalah lembaga keuangan atau bank. Kemudian, teman-teman, setidaknya ada 2 akad transaksi yang dilakukan di akad murabahah. Yang pertama adalah akad jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan, teman-teman, dan yang kedua adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang. Dari skema di atas, teman-teman, coba diperhatikan tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah yang pertama itu ya, teman-teman, nomor 1, itu adalah nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Setelah nomor 1 dilakukan, teman-teman, yang kedua adalah jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah nih bayar DP, teman-teman, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan oleh bank. Kemudian setelah itu, tahap yang ketiga yaitu bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Dan yang keempat adalah setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban nih, teman-teman, membayar cicilan kepada bank. Dan yang terakhir adalah bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Jadi seperti itu, teman-teman, ya skema dari murabahah pada bank syariah. Selanjutnya yaitu tentang skema salam pada bank syariah. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, di sini setidaknya ada 6 tahapan skema salam pada bank syariah. Yang pertama itu adalah nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad salam. Kemudian yang kedua, nasabah menyerahkan dana ke bank syariah sebagai modal salam. Dan yang tahap ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan pemesanan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier. Dan yang keempat, bank syariah menyerahkan dana ke supplier sebagai modal salam. Dan yang kelima, bank syariah menerima barang pesanan dari supplier. Dan yang terakhir, bank syariah menyerahkan barang pesanan ke nasabah. Jadi seperti itu, teman-teman, ya, skema murabahah dan juga skema salam. Menanggapi soal yang selanjutnya mengenai bagaimana perkembangan piutang murabahah dan salam pada masa pandemi COVID-19 atau Corona pada entitas bisnis syariah. Jadi gini, teman-teman, salah satu isu terkini di kalangan akuntan syariah adalah mengenai dampak pandemi COVID-19 atau Corona terhadap penurunan nilai piutang murabahah. Jadi menurut isu ini, teman-teman, bahwa piutang murabahah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena banyaknya debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran corona ini, teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana dampak pandemi corona terhadap penerapan ISAK 102 atau 102. Jadi gini, teman-teman, dampak pandemi corona terhadap penerapan ISAK 102 itu berdampak untuk penurunan nilai atau impairment. ISAK 102 mengharuskan entitas untuk tetap menggunakan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan sebelum tahun 2020, seperti incurred loss, regulatory provisioning, atau pendekatan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Ketika kita menggunakan incurred loss atau model kerugian yang terjadi, entitas diharuskan untuk mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk jawaban nomor 2. Baik, jika seperti itu, sekarang pertanyaan terakhir, penerapkan kebijakan denda pada entitas bisnis syariah dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah pelanggan yang membeli barang dengan akad murabahah. Bagaimana pencatatannya di laporan keuangan? Apakah penerimaan denda dari nasabah pelanggan dilaporkan ke laporan laba rugi? Jelaskan jika ya atau tidak. Jelaskan alasannya. Untuk pertanyaan nomor 3, saya menjawab tidak, teman-teman. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh adanya denda. Tapi jika misalnya tujuan adalah untuk mentertibkan pembayaran si nasabah karena dia tidak mau bayar padahal dia punya uang, nah itu diperbolehkan. Tetapi dengan satu syarat bahwa
Uang tersebut tidak boleh dilaporkan dalam laporan laba rugi, teman-teman, tapi dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi misal gini teman-teman, misal bank syariah itu mengenakan denda nih kepada nasabah, karena tahu nih si nasabah ini sanggup bayar tapi dia nggak mau bayar teman-teman, itu boleh. Tapi dana itu tidak boleh dilaporkan ke dalam laba rugi, tapi ke dana kebajikan. Dana tersebut tidak boleh digunakan untuk operasional si bank tersebut, tapi dana tersebut harus dikeluarkan sebagai dana kebajikan seperti amal dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Baiklah, karena ini pertanyaan terakhir, jadi cukup sekian untuk jawaban UTS dari saya. Jika ada kesalahan, baik itu dalam jawaban ataupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan karena sekarang menginjak bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan saya mohon maaf apabila punya kesalahan kepada teman-teman semua ya. Baik, mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ujiannya telah selesai, semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian jawaban mengenai UTS Hardiatna, jika ada kesalahan mohon dimaklum dan dimaafkan karena sekarang bulan suci Ramadan. Walaupun dalam pembuatan video ini banyak rintangan seperti hujan angin badai dan topan, sampai menguras air mata dan kesabaran. Tetapi tetap Hardiatna buat video ini dengan penuh ketulusan. I love you Hardiatna. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal juzaami wa sayyi'il asqam, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan keburukan segala macam penyakit. HR Abu Dawud 1554